Oke, baik, kita ketemu lagi dan kali ini kita akan membahas tentang modul keempat yaitu physical layer. Kalau di dalam OSI layer ini adalah layer pertama ya, yang paling bawah. Nah, kita akan membahas itu semua. Oke, kita next dulu. Yang akan kita bahas ada beberapa item banyak ya, dari tujuan dari physical layer, kemudian karakteristik, kemudian ada kabel tembaga, Cooper kabel, UTP kabel, fiber optik, dan wireless. Kita akan bahas satu persatu materi ini. Oke, baik. Yang pertama adalah tujuan dari physical layer. Di pertemuan sebelumnya sudah pernah dijelaskan kalau di dalam TCP/IP itu ada network access ya, di mana yang satu adalah mentransmisikan bit ya, mengkonversi dan mentransmisikan bit. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan MAC address. Gitu ya. Nah, di sini disebutkan untuk physical identiknya memang fisik. Jadi kabel, konektor, dan seterusnya. Kalau kita tidak menyinggung di bagian layer 2-nya atau data link-nya di OSI layer. Oke, di sini sudah disebutkan bahwa sebelum komunikasi dalam jaringan berjalan, physical connection to local network harus dibangun dulu. Baik itu menggunakan kabel, wireless, fiber optik itu harus dibangun. Karena tidak mungkin itu terjadi komunikasi kalau kita tidak ada physical yang dibangun terlebih dahulu. Nah, di sini koneksi bisa dibangun baik itu dengan kabel ataupun wireless, tergantung dari jaringan yang ingin dibangun. Ya, boleh estetika. Kalau estetika mungkin kan kita pilih wireless, tetapi kalau kinerja mungkin kita pilih wired atau kabel itu. Jadi itu pertimbangannya nanti ke depan ya. Kemudian di sini terkait dengan itu nanti juga di jaringan bisa dipasang di dalam kantor dan rumahan. Nah, ini ada NIC ya di sini ya, Network Interface Card. Di NIC juga nanti ada yang pakai kabel, ada yang pakai wireless, tergantung nanti kita mau menggunakan seperti apa ya. Nah, di sini sudah disebutkan. Nah, tidak semua physical connection itu mempunyai level performa yang sama. Nanti kita juga bahas. Sebenarnya kalau kita pakai kabel atau wireless atau apapun itu bagus yang mana sih? Perbedaannya kayak apa sih performanya dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di bagian ini kemarin sudah pernah saya jelaskan, kalau kita fokus pada physical layer, maka di sini ada data dienkapsulasi, kasih transport ya. Kemudian dienkapsulasi, namanya berubah dari data menjadi segmen, dienkapsulasi lagi menjadi paket, dienkapsulasi lagi menjadi frame ya. Kemudian ditransmisikan, dikonversikan menjadi bit ya. Sampai ke web client baru di reenkapsulasi frame-nya. Ya, ini kemarin sudah pernah kita bahas terkait dengan modul yang ketiga. Nah, inilah tugas dari physical layer, yaitu di bagian sini mentransmisikan. Ya. Kemudian beberapa karakteristik terkait dengan physical layer yang perlu kita ketahui adalah, nah di sini teman-teman. Kalau kita melihat pada bagian ini, kita tahu bahwa bagian ini yang dituliskan adalah menggunakan OSI model ya. Kalau dari bawah physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Ada 7 layer. Nah, di OSI layer, kalau di TCP beda lagi karena ada 4 ya. Kalau di OSI layer, kalau kita cuma fokus pada physical, nah di sini diambil nih. Ada bagiannya nih di sini. Physical itu berarti di sini. Yaitu terkait dengan fisiknya sendiri dan terkait dengan nanti fungsi-fungsi konversinya. Kemudian ini mengambil sebagian dari data link. Karena mungkin ada kaitannya dengan MAC address dan seterusnya. Nah, di sini kan frame ya. Nah, di sini bit nanti kalau kita sudah transmitkan. Di bagian physical sendiri itu ada beberapa standar organisasi yang mengatur standarnya. Ada ISO, International Standard Organization, ada IATI, mungkin terkait dengan urutan kabel, nanti kita juga sampai ke sana. Kemudian ada IEEE terkait dengan standar-standar seperti Ethernet, misalkan 802.3, kalau misalkan terkait dengan wireless 802.11 dan seterusnya. Jadi ini ada standar-standar yang mengatur pada layer physical. Jadi harus diatur, kalau nggak diatur maka tidak ada standar, malah bingung ya. Kita mau berkomunikasi standarnya masangnya gimana nih, urutannya gimana nih, dan seterusnya. Nah, di bagian physical component, physical layer standar address mempunyai beberapa fungsi, yaitu 3 fungsi di sini, yaitu
physical komponennya sendiri, ya, physical komponennya sendiri, NIC, kemudian kabelnya, kemudian yang bersifat fisik, ya. Kemudian dia juga ada encodingnya, ya, encoding dikodekan dalam bentuk yang lain, ya, dari data dikodingkan dalam bentuk yang lain. Kemudian signaling, ya, dikirimkan dalam bentuk signal, bisa elektromagnetik, ya, bisa dari pulse listrik, bisa dari cahaya kalau pakai fiber, dan bisa dari wave, ya, kalau pakai wireless. Nah, di sini physical component, hardware device, media. Nah, ini hardware komponen seperti NIC, interface konektor dan seterusnya. Ini yang terkait dengan fisik langsung. Kalau ini terkait dengan langsung fisiknya. Mana line card-nya atau NIC-nya? Kabelnya pakai apa, konektornya seperti apa, dan seterusnya. Ya, tetapi ada beberapa fungsi yang mungkin tidak secara fisik, seperti encoding sama signalingnya tadi. Kemudian direpresentnya ke bit ketika dikirim, ditransmitkan. Nah, ini terkait dengan encoding. Salah satu encoding yang digunakan biasanya pakai Manchester, ya, Manchester. Kita tahu bahwa transmitnya kan bentuknya bit atau bilangan biner. Nah, simpelnya 0 itu off, ya, turun, atau 1 itu up. Nah, seperti ini. Jadi ketika ada bilangan biner, bit yang ditransmisikan, kalau di-encodingkan di dalam bentuk coding, maka misalkan seperti ini. Ini 0, maka ini turun. Set. Kemudian dia jalan pada satu siklus, ini pada satu siklus, ya. Dia 1, maka dia naik. Nah, jalan lagi, turun lagi. Nah, ketika ini 0, maka setengah siklus ini kan turun, ya, 0. Pada siklus ini, karena dia tahu 0, maka ini turun juga. Turun, maka ini digabungkan. Jadi setengah siklus ini 0, 0, sama dengan ini, ya, 1, 1, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita menggunakan encodingnya, salah satunya dengan menggunakan metode Manchester. Ada juga differential Manchester, itu kebalikan. Kalau 0 biasanya turun, jadi naik, gitu kan, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang signaling, dari data itu 1, 0 itu dibentuk menjadi signal. Nah, di sini electrical signal melewati kabel tembaga, copper kabel di sini. Nah, teman-teman bisa, mungkin ini lebih tepat orang elektro, ya, yang lebih dalam mendalami signaling seperti ini. Tapi paling tidak kita melihat gambarnya bahwa ketika signaling itu dilewatkan lewat electrical signal, ya, listrik itu tadi, maka bentuknya seperti ini, ya, 1, 0, 1, 0, dan seterusnya. Nah, yang membaca nanti bagian yang lain, yang receiver-nya itu tadi. Oke, teman-teman bisa lihat, perhatikan di sini, wah, berarti ini ada banyak kemungkinan misalkan interferensi dan seterusnya. Berbeda dengan mungkin yang ini, ya, yang pakai fiber optik, ya. Nah, light pulse mungkin 1, ya kan, 0, dan seterusnya. Jadi lebih tertata, lebih perbedaannya itu kelihatan. Nah, sedangkan yang di bawah adalah pakai wireless, ya. Kalau pakai frekuensi AM seperti ini, FM, dan seterusnya. Dari kode yang sudah ada. Nah, makanya setiap media mempunyai karakter masing-masing itu tadi. Mana yang lebih bagus nanti kita akan kesimpulkan di bagian belakang. Gitu, ya. Kemudian kita akan membahas tentang bandwidth. Apa itu bandwidth? Nah, di sini. Bandwidth adalah kapasitas di mana media bisa membawa data. Maksimumnya, berapa bandwidthnya, dan seterusnya. Nah, satuan bandwidth, karena ini terkait dengan kecepatan, maka pakainya bps. B-nya kecil, ya, bit per second. Bukan B besar, byte. Ya, tapi pakainya bit per second di sini, yaitu B kecil. Nah, di sini beberapa satuan yang lain, misalkan kbps, kilobit per second, mbps, megabit per second, gbps, gigabit per second, dan seterusnya. Semakin ke sini dia semakin besar, ya, semakin cepat. Itu bandwidthnya. Walaupun kalau kita menggunakan jasa ISP atau langganan internet, misalkan kita langganan berapa megabit per second, kemungkinan tidak sebesar itu kita mendapatkan kalau kita tes, gitu, ya. Tetapi karena banyak faktor, misalkan jam sibuk, kondisi tidak ideal, dan seterusnya.
Itu terkait dengan bandwidth ya. Kemudian ada beberapa yang perlu kita ketahui juga, yaitu yang pertama adalah latensi, yaitu waktu yang dibutuhkan dari mulai dia mentransfer data sampai waktu tunggunya, delay-nya, dari satu from one given point to another. Jadi dalam satu sesi. Nah, itu namanya latensi. Jadi waktu yang dibutuhkan mulai dari mengirim, jadi mengirimnya dihitung, delay-nya dihitung pada satu sesi pengiriman. Nah, kemudian ada yang namanya throughput. Nah, throughput inilah yang keluaran sebenarnya pada suatu jaringan. Contoh, teman-teman berlangganan bandwidth berapa nih? Misalkan 10 megabit per second. Tetapi ketika dites tidak ada 10 megabit per second. Nah, itulah throughput. Setelah saya cek kok cuma 9 megabit per second ya, misalkan. Nah, itulah throughput, keluaran sebenarnya dari sebuah jaringan. Kecepatan real dari sebuah jaringan. Mungkin pada siang hari atau malam hari akan berbeda, ya, throughputnya akan berbeda karena kondisinya banyak. Yang tadi kita singgung, jam sibuk, kondisi ideal, penggunanya yang banyak, trafficnya, dan seterusnya. Kalau bandwidth biasanya kita langganannya adalah sesuai ya 10 megabit per second, tetapi ketika kita cek belum tentu segitu. Nah, keluaran sebenarnya itu namanya throughput. Kemudian ada yang namanya goodput. Goodput adalah throughput dikurangi traffic overhead. Kalau ada keterlambatan dan seterusnya, overheadnya, nah itu dikurangkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kabel tembaga atau copper cabling. Ya, ada beberapa varian dari kabel tembaga di dalam sebuah jaringan. Ya, yang pertama kita pelajari dulu apakah jenis atau karakteristik dari kabel tembaga. Walaupun kita tahu kabel tembaga kan nanti ada koaksial, ada UTP, ada STP dan seterusnya ya. Nah, ini adalah kabel yang sering kita gunakan atau yang umum digunakan pada suatu jaringan, baik itu LAN ataupun WAN. Nah, cuman dia punya kelemahan ya, limitation, yaitu attenuation. Yaitu semakin panjang jarak travelnya itu semakin lemah. Walaupun kita tahu di dalam UTP misalkan tertulis di situ 100 meter, maka rekomendasinya bukan 100 meter. Biasanya 50 meter itu sudah cukup. Kalau mau lebih dari itu biasanya ditambahkan bridge, penguat daya lagi. Karena semakin jaraknya panjang, kekuatan signal elektrikalnya itu turun. Ya, kekuatan signalnya turun. Apalagi teman-teman kalau misalkan memasang CCTV kemudian menggunakan kabel UTP ya, tapi jaraknya terlalu panjang, biasanya gambarnya nggak muncul di situ karena signalnya terlalu lemah sehingga di monitor tidak muncul gambarnya. Mungkin salah satu solusinya yaitu jaraknya dikurangi ya, jangan 100 meter, misalkan 50 meter. Bahkan kadang 50 meter pun belum kuat ya untuk mengangkat data dari signaling itu, elektrikalnya, atau ditambahkan bridge untuk penguat dayanya sehingga kuat lagi di situ datanya. Kemudian karakteristik yang lain adalah kalau menggunakan kabel tembaga itu rawan dengan beberapa gangguan atau distorsi, yaitu ada electromagnetic interference ya. Biasanya kalau kabelnya dekat dengan beberapa alat elektromagnetik biasanya ada noise atau distorsi. Begitu juga ada radio frekuensi interference. Kemudian ada juga crosstalk ya. Biasanya kalau data kabel bersebelahan ya, kemudian nanti ada noise yang masuk ke kabel yang lain. Nah, ini crosstalk. Oke, itu adalah beberapa kelemahan atau keterbatasan dari kabel tembaga. Mungkin kita punya beberapa jenis kabel tembaga yang bisa untuk mengatasi ini, gitu ya, tetapi tergantung kategorinya. Nah, mitigasinya gimana? Solusinya gimana misalkan? Kalau terkait dengan yang pertama, attenuation, maka ya jaraknya dilimitasi. Jangan mengikuti standar, misalkan kalau di situ 100 ya jangan 100. Kemudian terkait dengan electromagnetic interference dan RFI ya, radio frekuensi, kita bisa menggunakan metallic shield. Ada jenis kabel copper ya, misalkan STP bisa digunakan untuk mengatasi ini.
Nah, untuk mengatasi crosstalk bisa menggunakan yang namanya twisting. Jadi kabel UTP kan ada twistnya ya. Nah, tujuan twist itu atau di silang itu tadi adalah untuk mengatasi crosstalk tadi. Karena ada kategori, misalkan kabel UTP kategori 3 yang tidak tertwisting atau terlilit gitu ya, sehingga memungkinkan terjadinya crosstalk. Nah, ini teman-teman beberapa tipe dari kabel tembaga. Ini adalah UTP ya. Unshielded. Unshielded berarti tidak ada shieldnya ya. Berbeda dengan yang ini ada shieldnya, ada seperti metal foilnya di sini ya. Kemudian UTP singkat dari Unshielded Twisted Pair ada 4 pasang sehingga ada 8 kabel ya, yang masing-masing warnanya bisa teman-teman lihat di sini. Ada biru, biru putih, orange, orange putih, hijau, hijau putih, coklat, coklat putih. Nah, antara UTP sama STP hampir sama, cuman bedanya di shieldednya saja. Pengaruhnya ya kualitas dan mungkin harganya. Otomatis yang shielded lebih mahal dibandingkan yang UTP. Kemudian ada juga koaksial kabel. Nah, ini saya pikir teman-teman sudah sering melihat ya, kalau ada di kabel antena adalah di TV itu ya, di televisi, salah satunya adalah jenis dari koaksial kabel. Nah, kita masuk ke bagian UTP terlebih dahulu. Ini teman-teman bisa baca, tetapi kondisinya ya, di sini ada satu adalah jaketnya, ya, outer jaket. Biasanya plastik biasa tergantung dengan kategori kabelnya. Kemudian ini twisted pair protect signal from interference ya. Kenapa di twisted? Ya, karena untuk menghindari interference tadi dari crosstalk ya. Crosstalk ya. Kemudian colornya digunakan untuk membedakan tadi. Nanti kan ada standar penyusunan kabelnya itu sendiri. Sehingga kita nanti semua standar sama di situ. Nah, berbeda dengan STP, walaupun jumlah kabelnya sama, lilitannya juga saling melilit, cuman di STP biasanya ada shieldednya, ada pelindungnya, ada foilnya di sini. Nah, foil ini digunakan biasanya untuk melindungi ini elektromagnetik sama radiofrekuensi protection. Kalau yang UTP tidak ada, cuman dari crosstalk mungkin ya yang dihindari interferensinya. Nah, kalau ini lebih bagus lagi. Otomatis mungkin harga di STP-nya lebih mahal, tergantung standarnya ya. Mungkin dari brand, merek, dan seterusnya. Oke, ini terkait dengan STP. Kalau kemampuannya sama nggak Pak? Sama, cuman memang ini lebih bagus untuk proteksi-proteksi terkait dengan distorsi atau interferensi. Karena letaknya kan di kategori ya, kategori 5, kategori 5E, kategori 6, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh kabel koaksial. Saya yakin teman-teman sudah lebih familiar ya. Ini juga ada konektornya, BNC, dan seterusnya. Ini terkait dengan kabel koaksial. Nah, kita masuk ke cablingnya, baik itu UTP maupun STP. Nah, ini kalau saya melihat karakteristik ini sebenarnya kayak Cat 5 ya, Cat 5. Karena dia menggunakan Cat 5 biasanya belum ada dan tidak ada shieldnya, sehingga bukan STP tapi UTP. Nah, biasanya kalau di dalam praktikum nanti kita disuruh untuk membuat UTP cabling itu tadi. Ya, ini mulai diurai ya, kemudian diluruskan dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti ini kalau kita mau lihat beberapa jenis UTP. Ini kategori 3 ya, UTP kategori 3 masih lurus ya, sehingga memungkinkan mungkin terjadinya crosstalk. Kemudian kategori 5 dan kategori 5E hampir sama, cuman di kategori 5 biasanya di fast ethernet ya. Kalau mau di giga ethernet disarankan menggunakan yang kategori 5E, walaupun saya lebih suka menggunakan yang kategori 6 ya, lebih bagus lagi karena karakteristik kabelnya berbeda, dia lebih kuat dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan kategori-kategori di mana pengaruh kecepatan dan kemampuan kabel untuk mentransmisikan data. Oke, kemudian kalau kita menggunakan kabel UTP tadi, kita juga harus menggunakan konektor. Konektor yang digunakan biasanya RJ45. RJ adalah register jack. Register jack 45, RJ45 konektor. Gambarnya seperti ini.
ya. Ini juga ada RJ45 soket. Ini biasanya dipasang di meja. Jadi kalau ada jaringan ada di meja bisa dipasang seperti ini. Jadi dari laptop mungkin tinggal nancap di bagian meja yang sudah dipasang. Nah, karena berbeda, biasanya untuk memasang yang soket ini menggunakan punch down tool. Jadi di sini sudah ada warna-warnanya, tinggal ditekan, ya, sehingga nanti di meja ada konektor untuk memasukkan RJ-nya. Dan di sisi kanan ada contoh crimping kabel ya, UTP cablingnya. Nah, yang di atas adalah yang poorly. Poorly itu jelek ya, poorly. Kenapa? Ketika kita lihat di sini kan ada penetration-nya ya. Ini ada yang penetration-nya ini di bagian yang menekan kabel. Kalau kita press dengan tang crimping, maka yang kegigit cuma bagian kabel ininya saja. Sehingga memungkinkan kalau kita tidak sengaja ini tertarik, maka ini bisa lepas. Apalagi ini terlock pada komputer atau laptop. Karena ada bagian lock-nya di sini. Ketika bunyi klik, nah dia kan terlock ya. Nah, kalau nggak sengaja ini tertarik, banyak kemungkinan ini lepas. Berbeda dengan yang di bawahnya. Ini seal jaketnya terjepit sehingga lebih kuat. Seal jaketnya terjepit sehingga lebih kuat. Nah, inilah yang bagus sebenarnya. Ya, jadi bedakan. Next mungkin kalau teman-teman nanti membuat ini ya, cabling, nah maka usahakan seperti yang ada di bawah. Yang lebih bagus, yang lebih kuat lagi. Dan usahakan juga semua konektornya terjepit pada pin tembaga yang ada di sini. Biasanya kita akan tes ya di line testernya, apakah urutannya sesuai, apakah terhubung semua, dan seterusnya. Kemudian terkait dengan urutan, nah ini ada standarnya. Kita tahu kalau di UTP atau STP kadang mendengar strike through atau strike, kabel strike. Ya, atau strike through tadi. Ada yang kabel cross. Nah, ada dua standar terkait dengan TIA yang mengaturnya, standarnya, yaitu T568A dan T568B. Yang T568A itu dimulai dari hijau putih. Jadi urutannya hijau putih, hijau, orange putih, biru, biru putih, orange, coklat putih, coklat. Ini yang ini. Yang A. Kemudian yang B dimulai dari orange putih. Orange putih, orange, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Itu yang B. Beberapa mungkin yang ada familiar menggunakan yang B ya, karena mungkin lebih dari awal sudah terbiasa di situ. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, kita sebut kabel strike atau strike through kalau kedua ujungnya itu sama urutannya. Boleh menggunakan yang A atau yang B. Boleh menggunakan yang A atau yang B tetapi urutannya sama. Misalkan kalau yang satu memulai dari hijau putih, maka yang satunya juga mulai dari hijau putih. Jadi kita bilang strike itu dilihat dari dua ujung. Seperti itu. Nah, kalau yang cross sama juga dilihat dari dua ujung, tetapi satu ujung menggunakan A, satu ujung menggunakan B. Satu ujung menggunakan A, satu ujung menggunakan B. Atau mungkin untuk lebih mudahnya, biasanya kabel urutannya ketemunya adalah 1, 3, 2, 6. Ini ya. Ini 1, di sini mesti ketemunya di 3. Sama. Ini 2, ketemunya di 6. Ya kan? Ini 3, ketemunya di 1. Ya. Ini 4 tetap, 4-nya sama. 5-nya juga sama. Ya. 6-nya ketemunya di 2 di sini. 7 dan 8 sama urutannya. Nah, kalau cross untuk mungkin lebih mudahnya adalah 1, 3, 2, 6 itu tadi. Berarti pin 1 ketemu dengan pin 3, pin 2 ketemu dengan pin 6. Begitu juga sama, pin 3 ketemu dengan pin 1, pin 6 ketemu dengan pin 2. Atau menggunakan yang satu ujung T568A, satu T568B. Ini yang cross. Jadi melihatnya dua sisi. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian di Cisco ada juga yang disebut sebagai kabel rollover.
Nah, biasanya digunakan untuk mengkoneksikan ke konsolnya dari device Cisco, baik itu router atau switch. Nah, urutannya biasanya kebalik. Kalau kita menggunakan yang A, ya, ini ya, maka kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Yang satunya dibalik, ya. Jadi yang dari 8 jadi 1, berarti 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi silang, ya, urutannya silang. Kalau ini kebalikan, kalau roll over silang. 1 sampai 8 berarti ini 8 sampai 1. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian fiber optic cabling ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan UTP jelas berbeda ya, karena fiber optic juga lebih mahal di situ. Kemudian secara skenario jaringan lebih ideal, lebih bagus. Transmit datanya juga lebih jauh jaraknya dan lebih besar bandwidth-nya. Kemudian terkait dengan tadi distorsi dan interferensinya dia lebih kebal. Ya, lebih kebal. Kemudian dia juga bisa menggunakan LED ataupun laser untuk mentransmitkannya. Jadi banyak kelebihan dari fiber optik. Nah, ketika kita masuk ke fiber optik sendiri, biasanya ada dua model ya. Yang satu adalah single mode fiber, kemudian ada multi mode. Single mode dan multi mode. Bedanya adalah di bagian mikronnya. Jadi glass core-nya untuk yang single mode itu lebih kecil. 9 mikron. Kemudian di sini ada glass cladding-nya untuk pelindungnya di fibernya glass itu ya. Kemudian ada pelindungnya lagi jaketnya, polymeric coating ya. Ini sebenarnya hampir sama, tetapi core-nya dia lebih besar. Glass core-nya 50 sampai 62,5 mikron. Berarti lebih besar hampir 8 kalinya ya, 8 kalinya. Nah, biasanya bedanya di mana? Karena ini core-nya lebih kecil, maka dispersinya yang terjadi di sini itu lebih kecil sehingga lebih cepat sampai dia. Nah, kalau yang multimode di sini ya, increase dispersi mean increase loss signal strength. Jadi, ketika dispersinya semakin besar, maka loss signalnya semakin besar juga. Dibandingkan ini, maka ini lebih cepat karena dispersinya lebih kecil. Ini lebih besar. Sehingga jaraknya kemungkinan berarti lebih pendek karena dispersinya kan, loss signalnya kan semakin lama makin menurun. Walaupun tetap masih cepat ataupun jauh dibandingkan UTP gitu ya. Jadi ada single mode, ada multi mode. Beberapa yang menggunakan fiber optik biasanya industri yang enterprise network ya, perusahaan-perusahaan enterprise dan seterusnya. Bahkan rumah juga sekarang sudah bisa menggunakan fiber ya. Misalkan pakai broadband service dan seterusnya. Kemudian menghubungkan antar negara, kota juga pakai fiber. Bahkan submarine cable network ya, lewat bawah laut dan seterusnya bisa pakai fiber. Nah, ini adalah beberapa jenis konektor dari kabel fiber optik. Nah, di sini teman-teman. Jadi ini tolong disesuaikan. Misalkan kita punya device routernya punyanya konektornya apa, maka di bagian ujungnya disesuaikan. Jangan sampai salah ya. Kalau di routernya konektornya pakai SC, ya bikinnya di SC konektornya sehingga nanti bisa masuk di bagian routernya. Seperti itu. Jadi ada beberapa model. Nah, ini juga beberapa dari kabel fiber optik ya. Identiknya yang berwarna kuning itu adalah single mode ya, yang kuning ini single mode. Sedangkan yang berwarna orange atau aqua ini adalah multi mode ya. Part score-nya juga berbeda-beda, disesuaikan dengan device router yang kita miliki. Dia punyanya konektornya apa, patch modulnya apa. Nah, ini kalau kita membandingkan antara fiber dengan tembaga sangat jauh ya. Nah, misalkan ini adalah UTP, di sini ada fiber. Terkait dengan bandwidth sangat jauh ya, walaupun di bandwidth di UTP sudah support ke 10 gigabit per second dengan menggunakan kategori 6A atau kategori 7 sudah bisa. Sedangkan fiber lebih jauh lagi ya kan. Jaraknya pendek.
sampai 100 meter walaupun tidak disarankan. Paling ya sampai 50 meter lah ya. Kalau ini jelas lebih jauh. Terkait dengan immunity, kekebalan elektromagnetik sama radiofrekuensi, ini low, ini juga high, imun ya, sudah kebal. Kemudian electrically hazard sama, ini low, ini imun. Jadi ini lebih tahan dibandingkan gangguan-gangguan yang ada di situ. Media konektornya biayanya cost memang lebih murah, ini lebih mahal. Skill pemasangannya juga berbeda, ini lowest, ini highest. Kemudian keamanannya, ini lowest, ini highest. Tetapi kemampuannya lebih bagus. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian media wireless. Kalau kita menggunakan media wireless, ada beberapa pertimbangan karena terkait dengan keterbatasan dari wireless. Sebagai contoh, pertimbangan juga covered area-nya. Karena kita tahu wireless itu kalau kita pasang di mana secara fisik akan terpengaruh ya covered area-nya ya. Jadi dipastikan itu pertimbangannya karena ini batasan juga. Kemudian interferensi, semakin banyak wireless, device yang menggunakan frekuensi juga bisa menginterferensi wireless. Kemudian terkait dengan keamanan, karena ketika kita pakai wireless, misalkan Wi-Fi-nya atau SSID-nya bisa dilihat oleh orang lain, ya, kemungkinan terkait dengan keamanan juga. Kemudian share medium, artinya apa? Wireless LAN itu beroperasi di half duplex. Artinya hanya satu yang bisa dilayani pada satu waktu, kesatuan waktu. Contoh ini, which only mean, artinya apa? Hanya satu device yang bisa mengirim atau menerima pada waktu yang sama. Namanya half duplex, jadi gantian. Kalau full duplex kan bisa bersamaan ya. Nah, kalau half duplex itu harus gantian. Maka secara kinerja ya kalau kita pingin bagus kinerjanya ya mungkin kabling gitu ya. Tapi mungkin kalau estetika, kemudahan dan seterusnya mungkin kita bisa pakai wireless. Nah, beberapa tipe wireless media yang perlu kita ketahui ketika kita membeli device terkait dengan wireless. Biasanya di bagian belakang device-nya tercantum di situ. Misalkan signalnya, frekuensinya, dan seterusnya itu sudah ada standar semua. Jadi pertimbangkan ketika kita memilih atau membeli device dari wireless. Kemudian ada beberapa wireless standar yang sudah ditentukan yaitu IEEE. Kalau kita Wi-Fi ya, terkait dengan Wi-Fi rumah, biasanya di bagian belakang sudah ada 802.11a, 11b, 11g, 11n dan seterusnya. Karena setiap kode di situ menggambarkan kemampuan masing-masing. Jadi teman-teman bisa harus pelajari itu. Wireless yang lain itu ada Bluetooth, ada diatur di IEEE standarnya, WiMAX juga diatur di sini dan seterusnya. Nah ini kalau mau didalamin lagi berarti nanti sampai ke expert bisa tuh tapi khusus ke profesional ya wireless ya. Nah ini terkait dengan standar-standar yang mengatur terkait dengan wireless. Biasanya kita masuknya di sini nih. Nah 11A, B, G, N dan seterusnya. Karena terkait dengan frekuensi yang digunakan dan seterusnya. Nah, selain itu yang perlu kita pahami atau yang perlu kita ketahui ada juga yang namanya wireless access point. Apa itu? Nah, kita sudah familiar terkait dengan access point. Biasanya digunakan untuk menyebarkan ya signal terkait dengan jaringan yang sebelumnya pakai kabel, misalkan pasang access point biar bisa digunakan secara wireless untuk semua user. Nah, kalau mungkin handphone, laptop yang sudah menggunakan wireless bisa langsung gitu ya. Tetapi kalau misalkan saya punya PC dan PC-nya belum ada support wireless-nya, nah teman-teman bisa tambahkan namanya wireless NIC adapter. Yaitu LAN card tetapi digunakan untuk mengoneksikan Wi-Fi atau wireless tadi. Atau sekarang juga sudah tren tidak harus pakai NIC yang dalam bentuk bagian PCI ya, tetapi bisa juga menggunakan USB. Ada banyak brand yang sekarang NIC adapternya pakai USB. Seperti TP-Link dan seterusnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi ada access point, ada NIC adapter yang perlu kita ketahui. Oke baik teman-teman, itu untuk materi kita hari ini terkait dengan physical layer. Semoga bermanfaat. Terima kasih.